رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Umat. Lantas bagaimana masyarakat ini bisa bahagia secara utuh, secara komunal, secara bareng-bareng gitu? Gimana Ustadz Indra? Iya, Masya Allah. Tadi Ustadz Harun Musa sudah menjelaskan dan saya kira kita semua sudah paham bahwa Hari Raya Idul Fitri pertama Rasulullah SAW atau Idul Fitri itu tahun kedua Hijriah ya, setelah Rasulullah SAW membangun peradaban Islam, mendapatkan perintah untuk berpuasa. Saat itu juga Rasulullah melaksanakan perang Murakkah pertama kali, pertempuran pertama kali, perang Badar Al-Kubra. Barulah beliau melaksanakan Syawal. Ya, artinya bahwa Idul Fitri Rasulullah SAW yang pertama itu berada ketika Rasulullah SAW, ketika kaum muslimin itu hidup secara mapan, ketika sudah memiliki peradaban Islam. Berbeda dengan masa Rasulullah SAW ketika beliau masih melaksanakan dakwah bersama kutlah beliau di Mekah selama 13 tahun. Itu tidak dikenal dengan Idul Fitri, bahkan itu hari-hari perjuangan. Syawal ya berjalan sebagaimana biasanya ketika Rasulullah menghadapi berbagai macam intimidasi dari orang-orang Quraisy. Tetapi hari raya pertama kaum muslimin ya saat itu adalah ketika kaum muslimin memiliki peradaban Islam. Tentu kalau kita lihat di dalam Sirah Nabawiyah, kaum muslimin walaupun hidup dalam kondisi yang mapan pada saat itu, jangan digambarkan hidupnya normal, enak, tenang gitu. Artinya kaum muslimin pada bulan Syawal itu sudah menghadapi aktivitas-aktivitas yang luar biasa berikutnya. Banyak Syawal-Syawal Rasulullah SAW itu justru dihabiskan di peperangan, ya, di perang Ahzab, di perang Hunain, ya. Itu terjadi di bulan Syawal. Artinya apa? Sebelum saya menjawab tadi itu bahwa yang namanya kebahagiaan seorang Muslim yang ini kebahagiaan ini terpancar dari akidah Islam, ya. Kebahagiaan seorang muslim ini terpancar dari akidah Islam. Tentu ini memiliki karakter yang berbeda dengan kebahagiaan dalam makna selain Islam atau peradaban Barat sekarang itu. Jangan dianggap namanya bahagia itu hidupnya enak, tenang, santai, guyang-guyu. Ternyata tidak gitu. Bahagia itu bukan sekedar itu, ya. Kita lihat misalkan ketika para sahabat itu banyak sekali menghabiskan waktunya itu justru di medan perang misalkan. Tetapi justru itu artinya apa? Kaum muslimin di dunia tidak normal. Ya, Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat Rasulullah yang paling kaya atau bukan paling kaya, yang kaya raya saja, itu tidak pernah beliau itu kehilangan momentum berjihad bersama Rasulullah SAW selama 10 tahun itu di Madinah. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah dan sebagainya, kita lihat apakah kehidupan para sahabat itu santai, leha-leha. Ternyata tidak. Saya nggak bayangkan kalau itu misalkan Al-Fakir itu Ustaz Adiasta. Saya misalkan tadi malam bermimpi bersama Rasulullah SAW bertemu, Indra, ente fil jannah. Wah, saya langsung nulis surat kepada kepala sekolah saya resign saat itu. Kenapa Ustadz? Ana fil jannah.
Kenapa harus berangkat kerja dan sebagainya? Ana fil jannah gitu. Ternyata Masya Allah para sahabat ketika mereka itu sudah dikabarkan fil jannah, tapi mereka itu justru memantaskan diri berjuang untuk meraih jannah itu. Kalau kita lihat hidup mereka dalam tanda petik tidak normal, kan begitu. Khalid bin Walid hampir seluruh hidupnya itu dihabiskan di medan perang. Mengembara mulai dari Persia, Romawi, luar biasa. Tapi disitulah letak kebahagiaannya. Abdullah bin Rawaha, seorang sahabat senior dari Ansor, beliau mendapatkan kebahagiaan menjadi salah satu panglima yang dipilih Rasulullah di antara 3 yang lainnya, yaitu dalam perang Mu'tah, perang pertama kali kaum muslimin dengan Romawi pada saat itu. Ketika Rasulullah memberikan delegasi, pemimpin pertama adalah Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian adalah Abdullah bin Rawaha. Rasulullah SAW menggunakan kaidah sababiyahnya. Semua kemampuan kaum muslimin dikerahkan. Terbentuklah 10.000 pasukan dengan gagah berani berangkat. Ternyata sampai itu di Mu'tah nggak kebayang jumlah pasukan Romawi. Saat itu Heraklius mendatangkan 3.000 ya. Maaf, 3.000. Ternyata pasukan Heraklius saat itu berapa? 100.000. Akhirnya ditambah lagi pasukan 100.000 menjadi 200.000. Ini sebuah suatu yang pemandangan yang yang sangat luar biasa bagi para sahabat. Sempat pada saat itu para sahabat itu bukan karena mereka takut. Mereka ya menimbang itu di luar prediksi mereka, sehingga ketika saat mereka berangkat itu mereka juga mikir, wah ini jumlahnya juga kebanyakan itu. Mulailah ada usulan bagaimana kalau kita menulis surat kepada Rasulullah SAW ya nanti supaya Rasulullah mengirimkan bala bantuan. Tetapi secara ukuran terlalu lama gitu. Akhirnya disitulah tampil seorang Abdullah bin Rawaha. Beliau menyampaikan satu pidato yang sangat luar biasa di saat yang tepat. Wahai kaum muslimin, justru pada saat inilah kondisi mereka gelisah seperti itu. Justru inilah kondisi yang sungguh kita cari sekarang ini. Bukankah dalam pertempuran ini, disinilah visi kebahagiaan kita itu cari di situ. Artinya apa? Inilah cara pandang yang tentu berbeda. Abdullah bin Rawaha melihat pada saat menghadapi pasukan itu adalah saat-saat bahagia di dalam hidupnya. Padahal itu adalah saat-saat dia akan berpisah dengan dunia ini. Maka bersemangatlah kalian. Karena kita memerangi mereka bukan karena jumlah kita. Bukan karena kekuatan kita. Tapi kita memerangi mereka karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berangkatlah, bersemangatlah karena kita akan mendapatkan satu di antara 2 kemuliaan, yaitu adalah kemuliaan ketika kita menang dan kita mendapatkan syahid. Artinya ini adalah sebuah kebahagiaan yang dimaknai oleh para sahabat. Nah, kembali dalam konteks tadi, kita sekarang itu miris, kita ironi bahwa Idul Fitri yang seharusnya bukan hanya menjadi simbol ibadah semata pasca Ramadan, sebenarnya Idul Fitri itu disetting oleh Rasulullah Islam ini sebagai simbol kemenangan kebesaran umat Islam. Makanya disebut sebagai Aid, sebagai hari raya. Makanya sudah seharusnya kita itu berpikir ideologis. Sangat ironi, kenapa kita itu untuk berhari raya saja sudah bertahun-tahun kita tuh mengalami kebingungan harinya. Ya. Al-Fakir tidak ingin mengajak kita berdebat secara dalil sebenarnya. Walaupun Al-Fakir mentabani dalil yang sharih adalah dengan ru'yah global. Karena dalil jumhur ulama menggunakan ru'yah global. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Di situ adalah jamak untuk seluruh kaum muslimin. Dimanapun juga dia melihat hilal, maka itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Namun persoalannya di sinilah kita itu membutuhkan otoritas. Persoalannya bukan sekedar persoalan dalil. Persoalan dalil ini bisa diadu sebenarnya. Dan kita paham bahwa secara yang kuat itu adalah dengan ru'yah global. Cuma kenapa ini tidak selesai? Karena tidak ada kepemimpinan di dalam
di dalam Islam. Makanya kalau di dalam Islam itu ada kaidah, memang di dalam Islam ada hasanah, ikhtilaf, itu jadi hal yang biasa. Namun apabila ada ikhtilaf itu berpengaruh terhadap kemaslahatan kaum muslimin, apalagi dalam persoalan misalkan awal dan akhir Ramadan, maka disinilah dibutuhkan otoritas seorang pemimpin, yaitu adalah khalifah. Amrul imam yarfaul khilaf. Memang ada, saya lihat berbagai kemarin di podcast dan sebagainya, memang ada persoalan menurut Al-Fakir ketika memahami realitas dalil itu. Memang kita harus mengikuti pemimpin. Cuma pemimpin di dalam konteks, di dalam hadis literatur Islam itu adalah pemimpin yang atiullaha wa atiur rasul. Itulah namanya ulil amri minkum. Jadi pemimpin yang menerapkan syariat Islam, yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai aturan-aturannya. Dan itulah yang disebut sebagai khalifah. Dan ketika ini tidak ada, ini menjadi ironi begitu. Nah, ketika kaum muslimin sekarang pasca runtuhnya khilafah ada lebih 50 negara, masing-masing itu menggunakan dalil ru'yah tadi itu menjadi sangat ironi kembali. Kita akan terpecah-pecah semuanya. Ya, makanya inilah kepentingan kita, urgensitas kita bahwa keberadaan kepemimpinan politik dalam Islam, keberadaan adanya khalifah dan khilafah yang menyatukan kaum muslimin, ini adalah satu kepentingan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ya, para ulama mengatakan hamul wajibat, kewajiban yang paling agung, dan tidak adanya khilafah ini adalah ummul jaraim. Itu adalah induknya kemaksiatan. Oleh karena itu inilah sebenarnya kita harus sadarkan kepada umat, bukan hanya pada taraf berpikir secara hukum, tapi juga harus membawa umat ini kepada level berpikir secara siasi, secara politik. Nah, memang ini membutuhkan proses, ya, kesadaran, ya gitu. Saya kira demikian, Mas. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.